PT LIB temui Polri, izinkah? Persebaya usul PSSI diganti. Dan beberapa berita menarik lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kepolisian Republik Indonesia akhirnya memberikan izin untuk digelarnya Liga 1 pada Februari 2021. Kepastian itu didapat setelah perwakilan PT LIB yang diwakili Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita dan Sekretaris PT LIB Sujarno mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian di Mabes Polri pada Selasa 24 November lalu. Dalam pertemuan itu, pihak kepolisian melalui Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabar Hakam Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto menyatakan mendukung penuh kompetisi Liga 1 2021. Ia mengaku senang dengan informasi detail yang disampaikan PT LIB. Terima kasih atas kehadirannya dan informasinya. Pada prinsipnya kami akan memberikan dukungan penuh, ujar Agus Andrianto. PT LIB sendiri akan terus berkoordinasi dengan pihak Polri hingga Liga digulirkan pada Februari nanti. Menurut Ahmad Hadian Lukita, Liga Februari nanti tetap tanpa penonton dan menerapkan protokol kesehatan. Secara global kami menjelaskan pentingnya lanjutan kompetisi domestik. Manfaat dan perannya akan sangat besar, bukan saja untuk sepak bola nasional secara menyeluruh, namun juga meyakinkan dunia tentang sepak bola Indonesia sebelum Piala Dunia, ujar Ahmad Hadian Lukita. Lebih lanjut ia mengatakan, kami informasikan kompetisi tetap akan digelar Februari dengan tanpa penonton dan penerapan protokol kesehatan sesuai standar FIFA dan AFC dan sesuai arahan dari Satgas COVID-19, ujar Ahmad Hadian Lukita. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengatakan tim Arema saat ini seperti maju kena mundur kena. Pasalnya kini tim Arema di posisi sulit. Jika harus latihan maka itu artinya harus mengeluarkan biaya, sementara sponsor tidak ada. Tapi jika tidak latihan, liga pun akan segera digelar. Kita ini seperti maju kena mundur kena. Kita jika harus menggelar latihan, otomatis harus mengeluarkan biaya. Sementara jika kita tidak latihan, takutnya sewaktu-waktu kompetisi digulirkan. Kondisi ini sulit buat kami. Kami tidak mau seperti yang kemarin-kemarin. Bukannya trauma atau pesimis, tapi yang kemarin saja udah buat kita rugi banyak. Kita siap-siap latihan, tapi ternyata kompetisi tidak jadi, ujar Rudi Widodo. Rudi mengatakan akan menunggu nota kesepakatan antara PSSI dan BNPB serta kepolisian soal kepastian liga. Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda mengusulkan jika PSSI sudah saatnya tak lagi dipimpin oleh ketua umum. Azrul mengatakan PSSI seharusnya dipimpin oleh CEO dan bukan ketua umum. Alasannya jelas, jika PSSI dipimpin oleh CEO akan lebih mandiri dalam finansial yang nantinya akan berdampak positif pada sepak bola Indonesia. Azrul mencontohkan federasi luar negeri seperti AFC dan FIFA yang kini dipimpin oleh CEO atau presiden, bukan ketua umum. Pasalnya jika ketua umum itu artinya PSSI masih harus diatur oleh pemerintah. Jadi jika PSSI dipimpin oleh CEO, itu ibarat perusahaan yang bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada yang mengganggu-gugat seperti pemerintah. Yang harus berubah itu secara fundamental, bukan atlet atau pelaku industri olahraganya. Yang harus berubah itu secara fundamental adalah sikap pucuk pimpinan federasi atau sikap pucuk pimpinan organisasi apapun
yang dilibatkan dalam dunia olahraga. Sudah waktunya kita mengubur istilah ketua umum, kubur dalam-dalam, sedalam-dalamnya, sehingga tak bisa digali lagi di permukaan. Sudah waktunya semua organisasi olahraga Indonesia itu dikelola oleh CEO, ujar Azrul Ananda. Lebih lanjut, Azrul mengatakan, tenang, ini bukan sesuatu yang kontroversial. Kalau ingin maju ya harus gini. Kalau melihat negara-negara lain yang sepak bolanya maju, tidak ada organisasi yang dipimpin oleh ketua umum, pasti CEO. Di dunia itu tidak ada yang namanya ketua umum, adanya CEO. Karena jelas CEO itulah pimpinan organisasi, layaknya presiden, ujar Azrul Ananda. Jika menggunakan CEO, otomatis PS itu berubah jadi layaknya perusahaan mandiri. Jabatan CEO ini adalah jabatan profesional yang ditunjuk oleh anggota federasi. Jadi nantinya semua keputusan CEO ini mutlak tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun termasuk pemerintah ya, ujar Azrul Ananda. Memang sejauh ini PSSI seperti hanya organisasi amatiran yang masih diistir oleh pemerintah, sehingga keputusan apapun tak bisa jalan karena harus tunggu keputusan pemerintah. Pelatih Persela Lamongan Nil Maizar mengaku senang dengan sikap 3 pemain asingnya yang tetap berada di Indonesia walaupun kompetisi diliburkan. 3 pemain asing Persela yakni Gabriel Dokarmo, Brian Ferreira, dan Marquinhos dikabarkan masih berada di Surabaya dan tidak pulang kampung. Ya, saya dapat kabar dari manajemen kalau 3 pemain asing kita masih di Indonesia, yakni di Surabaya dan tidak pulang kampung. Saya sangat mengapresiasi sikap mereka. Saya juga belum tahu kapan kita akan berkumpul kembali untuk latihan, ujar Nil Maizar. Dari TC Timnas U19, 2 pemain Timnas U19 dikabarkan dicoret oleh Sintayong. Mereka adalah gelandang Persib Beckham Putra Nugraha dan bek Barito Muhammad Yuda Febrian. Beckham Putra dicoret timnas lantaran cedera lutut parah, sementara Yuda Febrian dicoret lantaran indisipliner. Beckham sendiri membantah tuduhan jika ia cedera lantaran ikut tarkam. Ia mengaku cedera saat latihan perdana bersama timnas U19. Sementara Yuda Febrian sendiri belum menjelaskan letak indisiplinernya. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.